Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sarul Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca berita yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas karena berita ini keluar dari mainstream. Ya. Hal ini terkait dengan elektabilitas calon presiden. Saya bacakan saja judulnya. Elektabilitas Airlangga ungguli Ganjar hingga Anies. Wah, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa survei ya, itu tidak pernah belum ada kecuali survei yang ini yang menyatakan bahwa Airlangga itu mengalahkan elektabilitas dari Ganjar, Anies dan Prabowo. Akan tapi ada hasil survei ini menyatakan yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang merilis bahwa Ganjar itu Airlangga Hartarto itu lebih mengungguli Ganjar hingga Anies. Seperti apa beritanya? Mari kita baca. Dengan judul Elektabilitas Airlangga ungguli Ganjar hingga Anies. Jakarta. Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis survei terbaru terkait dinamika politik dan pilihan masyarakat terhadap calon presiden 2024. Direktur Eksekutif LKPI Heri Suryatno mengatakan survei kali ini dilakukan dengan cara multi-stage random sampling dengan jumlah responden 2.380 orang. Teknik pengumpulan data survei dilakukan dengan wawancara melalui WhatsApp, melalui tatap muka dan sambungan telepon seluler serta WhatsApp video call secara langsung di 34 provinsi di Indonesia. Untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang memiliki telepon tersebut terhadap karakteristik populasi nasional dilakukan pembobotan terhadap sampel terpilih, kata Heru dalam siaran persnya Senin 12/12. Heri menyebutkan margin of error dalam survei ini kurang lebih sebesar 2,01% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Survei dilakukan pada 22 November hingga 6 Desember 2022. Menurut Heru, untuk kriteria yang harus dipenuhi calon pemimpin di masa depan, yakni mampu meningkatkan kualitas ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia. Pasalnya, persaingan ekonomi ke depan akan semakin ketat. Dalam survei ini, LKPI juga mengukur elektabilitas sejumlah tokoh untuk menjadi presiden di tahun 2024 menggantikan Joko Widodo atau Jokowi. Dengan simulasi nama tokoh yang disodorkan pada responden, maka tokoh yang paling banyak dipilih adalah Airlangga Hartarto sebanyak 17,20% dan selanjutnya Prabowo Subianto yang dipilih oleh 16,20%. Responden di posisi ketiga ada nama Ganjar Pranowo yang dipilih oleh 10,7%. Responden dan Anies Baswedan dipilih 7,40%. Diikuti oleh Puan Maharani yang dipilih oleh 4,7%. Responden, kata Heru. Kemudian ada Sri Mulyani yang dipilih oleh 4,6% responden dan ada nama Muldoko yang dipilih oleh 3,40% responden. Selanjutnya, kata Heru, untuk tingkat elektabilitas baca pres 2024 berdasarkan faktor pengalaman, kemampuan dan prestasi, maka nama Airlangga Hartarto dipilih sebanyak 22,80%, selanjutnya Prabowo Subianto yang dipilih oleh 19,70% responden, dan Ganjar Pranowo yang dipilih oleh 9,80% responden. Diikuti Anies Baswedan dipilih oleh 8,40%, Andika Perkasa 6,10%, kemudian Puan Maharani yang dipilih oleh 4,9% responden. Selanjutnya ada nama Muldoko yang dipilih oleh 3,1% responden. Sandiaga Uno 2,3% dan Erick Thohir 2,10%. Ujarnya. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Surya M. Nur mengatakan munculnya nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di hasil survei LKPI sebagai bukti Menko Perekonomian itu sebagai capres yang diinginkan masyarakat Indonesia. Airlangga Hartarto masih diinginkan masyarakat karena adanya perubahan di depannya. Presiden yang dekat dengan masyarakat. Airlangga harus
umumkan ke publik jika partai politik sudah lebih baik lagi, kata Surya kepada wartawan Senin 12/12. Surya menjelaskan dengan melihat hasil survei ini sebagai peluang Erlangga sebagai capres di 2024 masih sangat terbuka lebar. Peluang Erlangga sangat besar untuk menang sebagai capres 2024, pungkasnya. Nah, itulah ya yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah berita yang sangat unik dan luar biasa, mengingat selama ini memang Erlangga Hartarto masuk dalam radar survei sebagai calon presiden menggantikan Pak Joko Widodo. Tapi dari hasil survei sejauh ini ya, tidak pernah ada hasil survei yang mengatakan Erlangga Hartarto itu mengalahkan elektabilitas dari Ganjar, Anies Baswedan, dan Prabowo. Yang masuk dalam 3 besar adalah Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan. Terus ada survei yang lain mengatakan Ganjar, Anies Baswedan, Prabowo, hanya berkutat pada 3 tokoh ini saja. Tapi sekarang ini ada tukang survei yang mengatakan bahwa Erlangga Hartarto mengalahkan ketiga tokoh yang saya sebutkan tadi itu. Ini sungguh sangat tidak sih saya bilang aneh, cuman berbeda dari data yang ditampilkan oleh lembaga survei sejauh ini. Kalau memang oleh karena itu tidak heran ada orang mengatakan sekelompok orang mengatakan bahwa hasil survei itu tergantung siapa yang menyewanya, siapa yang bayarnya, atau siapa investornya. Untuk tujuannya apa? Ya untuk mempengaruhi opini publik, ya, untuk mempengaruhi opini publik. Kita ketahui bersama Erlangga Hartarto merupakan ketua umum dari Partai Golkar, sementara yang sekarang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Sementara di KIB itu sendiri, ya, di KIB itu sendiri sampai saat ini belum ada calon yang diumumkan oleh koalisi ini. Bahkan menurut desas-desus atau menurut kabar angin yang beredar bahwa KIB ini dibuat untuk memuluskan jalan Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024, bukan Erlangga Hartarto. Kalau memang Erlangga Hartarto surveinya adalah yang tertinggi di antara tokoh-tokoh yang ada, tidak mungkin Partai Golkar tidak akan percaya diri untuk memajukan Erlangga sebagai calon presiden, mengingat data-data dari tukang survei atau dari hasil survei ini tidak ada yang menempatkan Erlangga Hartarto sebagai yang terdepan atau yang teratas sebagai calon presiden. Bahkan dari survei ini yang sangat aneh adalah Anies Baswedan berada di bawah keempat tokoh. Ada urutannya Erlangga Hartarto, terus Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, baru kemudian Anies Baswedan. Nah, otomatis dengan fakta ini tidak heran kalau orang mengatakan orang meragukan kredibilitas lembaga survei itu sendiri. Ya, selalu hasil-hasil survei yang seperti ini sebenarnya yang membuat pesimis masyarakat, ya. Yang membuat pesimis masyarakat akan kredibilitas dari suatu lembaga survei, suatu hasil survei. Ketika hasil survei berbeda dengan kenyataan yang ada di masyarakat, misalnya, ya, ketika hasil survei berbeda dengan keadaan yang terjadi sungguhnya di tengah-tengah rakyat, hal itu yang menimbulkan pesimisme, ya, yang menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan di tengah-tengah masyarakat akan kredibilitas lembaga survei itu sendiri. Maka dari itu, mari kita bijak dalam menerima informasi yang disampaikan oleh lembaga survei. Jangan ditelan mentah-mentah, karena khawatirnya itu adalah hanya dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik, untuk merubah opini publik. Karena memang secara empiris itu belum ada bukti bahwa hasil survei itu dipesan, cuma dari hasil pengamatan, dari contoh saja misalnya terkait dengan
survei Ganjar Pranowo yang dimana survei itu dilaksanakan di Jawa Tengah misalnya, kebanyakan dilaksanakan di Jawa Tengah ya, atau ada di Pulau Jawa lah, di Pulau Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur. Tidak heran ya ketika surveinya dilaksanakan di Jawa Tengah, yang muncul nama yang muncul di permukaan adalah Ganjar Pranowo sebagai nomor 1. Kenapa? Karena memang beliau sedang menjabat sebagai gubernur di sana, wajar beliau nomor 1. Kemudian, dan tokoh-tokoh yang lain berada di bawahnya. Coba misalnya hasil survei itu, memang survei adalah metode ilmiah yang mau tidak mau harus kita percaya, dan itu dilakukan di semua negara. Akan tapi tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang hasil survei ini juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi opini publik, sehingga menimbulkan kesan bahwa itu adalah survei pesanan. Sekali lagi, mari kita bijak dalam menerima data yang disampaikan oleh tukang survei. Jangan sampai kita menelannya mentah-mentah sehingga mempengaruhi opini publik. Bahkan yang sangat mengherankan ketika pada tahun 2019 ya, lembaga survei pada saat itu berlomba-lomba melaksanakan survei. Bahkan ada sampai seorang tukang survei yang mengatakan bahwa terkait dengan perjalanan Presiden Jokowi dan Prabowo pada saat itu, yang mengatakan bahwa seandainya Prabowo menang dalam Pilpres kali ini, maka saya akan mundur dari dunia persurveian, katanya. Itu kan aneh sekali, seolah dia sudah dengan pernyataan seperti itu tentu menimbulkan pertanyaan di depan publik. Dari mana dia tahu bahwa seolah dari hasil surveinya itu benar 100%, dan nyata-nyata bahwa survei itu mengatakan bahwa Jokowi akan menang di 2019, padahal pemilu belum dilakukan, tapi tukang survei sudah menyatakan, sudah berani mengeluarkan pernyataan bahwa hasil surveinya 100% benar, dan kalau ini melenceng, maka saya akan berhenti dari dunia persurveian. Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan publik jadinya, bahwa dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentunya itu adalah pertanyaan yang paling mendasar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.